membaca firman Tuhan dari Filipi pasal yang kedua ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-24. Tema kita ialah masuk dalam tim, masuk dalam kelompok kerja. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-19 mulai firman Tuhan berkata demikian, tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang ikhwalmu. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingan sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji, dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharapkan untuk kukirimkan dengan segera, sesudah dengan jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku di dalam penjara di pengadilan di Roma ya. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Saudara-saudara, beberapa hari lalu saya buka-buka rak buku saya. Ya, next. Ya. Nah, saya nemu buku kecil, buku Natal. Kalau saudara bisa baca itu ada, enggak kelihatan ya, tahun 1982. Itu adalah buku Natal dari GIA Dr. Cipto Semarang. Dulu saya masih baru masuk di situ, saya masuk ke Cipto kan 82. Dimulai bulan Mei saya praktek, saya weekend dulu dari bulan Mei sampai dengan Juli, lalu Agustus mulai praktek sampai Agustus berikutnya. Nah saudara-saudara, dalam buku itu saya buka-buka lagi, ketemu sebuah quote atau kutipan dari Henry Ford. Henry Ford itu yang pemilik atau pendiri perusahaan mobil Ford itu saudara ya. Dia membuat quote begini saudara. Coming together is a beginning. Keeping together is progress. Thinking together is unity. Working together is success. Saya ulangi lagi. Coming together is a beginning. Keeping together is a progress. Thinking together is unity. Working together is success. Tahu maksudnya? Datang bersama itu baru permulaan. Kemudian tinggal bersama, keeping together itu, pelihara kebersamaan itu barulah sedikit kemajuan. Berpikir bersama, itu baru menimbulkan atau mendatangkan kesatuan. Tapi kalau bisa bekerja bersama, barulah berhasil. Pahami ya, satu persatu ya, pelan-pelan ya. Kalau cuma datang bersama, itu baru permulaan. Padahal kita seringnya kan cuma datang bersama, toh? Tiap minggu datang bersama, tiap minggu datang bersama, tiap minggu datang bersama, tiap minggu datang bersama. Itu pun kalau tiap minggu. Datang bersama, coming together, masuk dalam komunitas, dalam sebuah jemaat, itu baru permulaan, suatu permulaan. Belum terlalu berguna. Saya berdoa saudara tidak tersinggung kalau saya bilang begini, itu saya hanya ngutip. Karena orang Kristen itu seringkali sensi banget itu ya. Tapi itu menyindir saya itu saudara, kutipannya ini atau quote-nya ini. Datang bersama-sama itu baru permulaan, belum berguna apa-apa. Keeping together, bersama-sama di sini 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, itu baru suatu kemajuan sedikit, baru sedikit kemajuan.
Lalu kalau bisa berpikir bersama bagaimana memajukan gereja ini, bagaimana memelihara jiwa-jiwa, bagaimana menjangkau jiwa-jiwa baru, bagaimana mengembangkan pekerjaan Tuhan, berpikir bersama. Dalam sebuah komunitas, dalam sebuah kelompok kepanitiaan, enggak jalan sendiri, enggak sesuka sendiri, cuma ngatur orang begitu atau memanfaatkan orang, memperdayakan orang, bukan memberdayakan orang, itu baru sebuah kesatuan, unity, baru bersama-sama. Tidak ada hasil apa-apa. Nah, kalau bisa bekerja bersama, working together, barulah akan menghasilkan kemajuan. Nah, kenapa di kelompok kita, kenapa di bisnis kita, kenapa di dalam pergaulan kita, kenapa di dalam pekerjaan-pekerjaan di dalam hidup sehari-hari, terutama dalam pekerjaan Tuhan, tidak ada hasil, tidak ada sukses, karena orangnya baru sampai tahap 1, 2, 3. Dan bertahun-tahun cuma begitu, saudara-saudara ya. Oleh karena itu kita harus pegang keempat hal ini, tetapi nomor 1 yang paling utama adalah sampai kepada nomor 4, working together, bekerja bersama. Kerja sama tim itu sangat menentukan sebuah keberhasilan. Itu sebabnya dalam seminar-seminar belakangan ini banyak orang bicara tentang kolaborasi. Ya, kerja ini dengan ini, orang dengan orang, kelompok dengan kelompok, lembaga dengan lembaga, kerjasama di dalam lembaga, kerjasama dengan lembaga lain, itu berkolaborasi. Orang mulai mendiskusikan berkompetisi atau berkolaborasi. Perusahaan A dengan perusahaan B mau kompetisi cari pelanggan masing-masing sebanyak-banyaknya. Perguruan tinggi A, perguruan tinggi B itu mau usaha sendiri ataukah mau bersama, berkolaborasi. Orang mendiskusikan itu, kemudian orang berkesimpulan, saudara-saudara, yang paling berhasil ialah karena orang bisa berkolaborasi, bukan berkompetisi. Sayangnya seringkali di dalam gereja pun banyak orang berkompetisi, pribadi dengan pribadi berkompetisi. Kelompok dengan kelompok berkompetisi, seksi A dengan seksi B berkompetisi. Seksi musik berkata kami yang paling menentukan, yang seksi lain berkata kami yang paling menentukan, jadi berkompetisi. Harusnya berkolaborasi. Tapi orang percaya bahwa kolaborasi, bekerja bersama itu akan lebih menghasilkan tuayan yang lebih besar. Nah, saudara-saudara, Rasul Paulus suka membangun tim. Dia punya banyak teman, saudara-saudara ya. Nah, gereja masa kini pun perlu membangun tim. Saya selalu berkata 60% dari sebuah gereja lokal harus aktif. 60% dari anggotanya. Mungkin saudara berkata, loh salah Pak Yairus nggak libatkan saya. Tapi kita harus pegang ini saudara, 60%, berapakah kita yang hadir ini? Kalau kita datang katakan 150 itu ya. Maka 60%-nya berapa itu? 60, 90. Harus menjadi aktivis gereja ini. Bekerja. Loh enggak ada yang menggerakkan kok. Ada seksinya, kita bersyukur persekutuan-persekutuan mulai hidup sekarang gitu kan. Di Merapi, di Permata. Tapi saya berharap saudara-saudara, para ketua seksi, para majelis bidang itu bergerak. Tidak harus tunggu komando. Gereja supaya maju maka harus berkolaborasi, pribadi dengan pribadi, seksi dengan seksi, bidang dengan bidang. Alih-alih berkompetisi, masing-masing komponen di dalam gereja itu perlu bekerja bersama, membentuk tim ya dalam seksi, antar bidang dan seterusnya itu. Ingat quote tadi saudara-saudara ya, ingat kutipan itu tadi. Kalau hanya datang ibadah, itu baru permulaan. Jadi banyak orang Kristen itu dari sejak puluhan tahun lalu tetap hidupnya baru permulaan.
Ada yang kesindir, aku nggak nyindir, nabrak aku ini. Saudara sedang saya tabrak ini. Karena berpuluh-puluh tahun cuma datang. Karena datang dia tetap di start. Ibarat pelari itu dia sudah masuk di garis start, saudara-saudara, ada garis startnya. Dia cuma datang, ya di situ saja. Tidak pernah kemana-mana. Ada hasil enggak? Enggak ada. Nah, karena hanya datang, tiap minggu datang, gitu aja urusannya, hanya datang minggu, boro-boro datang. Orang Klaten kesete, orang ketulungan gitu ya. Oh, salah ya aku nggak dibesuk. Nyalah-nyalah kayak orang, dia tetap di situ puluhan tahun, cuma tetap beginning. Kalau cuma tetap bersama, ya datang si setia, ya lumayan lah setia. Berpuluh-puluh tahun tetap setia. Yang lain terkesan, wah kau setia tenan, tiap minggu kok muncul, wah kau paling setia. Tapi itu baru sedikit kemajuan, saudara. Tetap setia menjadi anggota GIA. Tadi pagi saya bangun pagi-pagi, lalu saya duduk di tepi ranjang, saya pejamkan mata bersyukur untuk hari ini, kemudian doakan pelayanan hari ini, doakan jemaat Tuhan. Tiba-tiba Tuhan munculkan, kuwi lho anggotamu yang ini sudah nggak di sini. Saya hitung yang sempat, lama-lama saya karpelah, baru sempat saya hitung 11 keluarga, yang ini sudah nggak di sini, yang ini sudah nggak di sini, penyebabnya ini itu. Capek Tuhan mikirin mereka itu. Saya bangun, saya mandi. Karena permulaan ini sudah tidak dipikirkan. Sekarang ini bermunculan gereja-gereja baru di Klaten. Banyak sekali. Muncul lagi saya dengar. Kemarin saya dikirimi kabar oleh teman pendeta. Ada jemaat kami sudah lama nggak kebaktian, sekarang malah buka gereja baru di Klaten. Dia pendeta di gereja lain, padahal anggota kami. Tapi gereja, saya nggak komentari saudara ya. Anggota gereja di Klaten, tapi pendeta di gereja lain, di kota lain. Lalu dia masuk ke Klaten, ngambil anggota gerejanya dia untuk jadi anggota baru. Bermunculan di Klaten minggu-minggu ini. Ini gereja bagaimana? Saya lihat di kota-kota sekarang gereja-gereja siksak saudara ya. Siksak ya. Di Bandung sama, di Jogja, saya ke Jogja, saya cari lagi yang biasa itu. Kamu di mana? Saya WA dia. Aku pindah gereja Pak. Aku udah pamit sama Pak Gembala. Kalian kok siksak-siksak? Saya ke Semarang, sama loh saudara ya. Kami sekarang ke sana. Apa? Aku ke gereja pendetanya cuek saja. Cuma gara-gara gitu loh saudara ya. Lalu pindah ke gereja. Loh di sana aku bertumbuh, anakku sukacita sekarang diperhatikan. Tapi saudara-saudara cuma sampai juga di sini. Untuk bertahan, keeping together saja jadi masalah. Tahu ya? Keeping together itu, tinggal bersama itu, bosen nih Pak, puluhan tahun cuma datang wajahnya cuma itu melulu. Karena kita cuma berhenti di situ. Nah, datanglah berpikir bersama, thinking together. Mulailah berpikir bersama. Baru akan terjadi kesatuan. Kalau enggak, ada gereja baru muncul ke sana, ada ke sana. Ada masalah kita yang disalahkan lagi. Repot itu orang Kristen itu. Tapi kalau bisa bekerja bersama, nah baru akan ada keberhasilan. Saudara mau berhasil? Amin. Saudara mau menangkan jiwa? Amin. Saudara mau membangun kota ini dengan kerohanian? Amin. Harus berpikir bersama lalu bekerja bersama. Jangan cuma datang atau tinggal bersama. Itu enggak ada hasil apa-apa. Nah saudara-saudara, tapi tetap harus ada syaratnya. Bukan sembarangan, bukan asal-asalan, bukan pokoknya tinggal bersama, berpikir bersama, bekerja bersama. Paulus itu mencari sebanyak-banyaknya, tetapi tetap untuk menjadi anggota tim, untuk berkolaborasi, untuk bekerja bersama, itu Paulus mencatat beberapa hal dari teman kerjanya, dari anggota timnya yang bernama Timotius. Nah, orang macam apa yang boleh masuk dalam tim? Orang macam apa yang dibutuhkan untuk langkah keempat tadi, bekerja bersama itu, berpikir bersama, 3 dan 4 itu ya, berpikir bersama dan bekerja bersama.
Yang pertama saudara, orang yang punya kapasitas, yang mengembangkan kapasitasnya. Ayat 19 tadi berkata, tetapi dalam Tuhan Yesus, kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, kepada jemaat di mana tadi? Loh, lupa ayatnya toh. Ini tadi jemaat mana yang dikirim surat? Filipi apa Kolose atau Tesalonika? Filipi. Jadi waktu itu Paulus ditangkap oleh orang Yahudi, diadili, lalu dia naik banding ke Mahkamah Agung di Roma. Nah, sementara dia tunggu perkaranya nggak diadili, nggak ada kabar saudara-saudara. Dia di penjara. Nah, dari penjara dia kirim surat ini kepada jemaat yang pernah dia layani di Filipi. Filipi itu di Yunani sekarang ini ya. Saudara tahu Yunani di mana? Aku buta, Pak buta, peta buta apa namanya itu ya. Yunani, pokoknya Eropa sana gitu ya, dekat Roma, tahu ya. Roma turun dikit itu Yunani, kalau naik sedikit itu dulu ada apa namanya itu, ada Eropa bagian selatan gitu ya. Nah, Filipi di situ. Nah, dia kirim surat dari situ ke Filipi. Dia berkata, dalam Tuhan aku harap aku segera mengirimkan Timotius. Timotius ada di Roma jaga gembalanya ini. Itu gembala mereka, pimpinan tim mereka saudara ya. Nah, anggota timnya ini ikut mendampingi bosnya, atasannya itu di Roma. Lalu dia berkata, ku harap segera kirim temanku ini, teman kerja ini, satu tim ini. Untuk apa? Untuk menolong kamu, supaya tenang hatiku oleh karena kabar tentang hal ikhwalmu. Saudara-saudara, Paulus itu punya rekan kerja banyak, sehingga jarang dia muncul tanpa disertai oleh sahabat-sahabatnya. Paulus dapat menggerakkan banyak orang, mengorganisasikan kegiatan utusan Injil yang efektif. Dia selalu dikelilingi oleh partner dekat, asisten sementara, beberapa orang yang memiliki kepribadian kuat, sejumlah budak yang rendah hati, mantan budak yang kemudian sudah menjadi Kristen, yang sudah dibebaskan jadi Kristen lalu mendampingi Paulus. Dan dia punya kemampuan untuk membina persahabatan. Dalam misi ia tidak melakukan sendirian, tapi bekerja bersama, memanfaatkan sepenuhnya, bukan memanfaatkan dalam arti yang buruk, ya, orang-orang Kristen yang terorganisir. Nah, selama di penjara di Roma saja, saudara-saudara, dia ditemani oleh orang-orang khusus yang dia sebut, antara lain ada Onesimus, namanya mus-mus gitu ya, Tychicus, Epaphroditus, Aristarchus, Markus, Justus, Timotius, ya. Ada yang mau pakai nama Us gitu? Yairus, oh saya sudah, Yairus sudah ya toh. Nah, Susanus misalnya begitu ya toh. Henius, iya gitu. Pak Pujo tambahi, Pujous gitu ya. Ada Lukas, ini Lukas Pak Dokter itu agak beda namanya. Titus, Tychicus, Crescens, hanya ada dua yang nggak ada usnya. Erastus, ya, Trofimus, Epaphroditus, Eubulus, Pudens, oh nggak ada usnya ini. Linus dan Claudia. Orang-orang ini bukan orang hukuman, tapi karena pimpinan mereka, gembala mereka sedang dalam proses pengadilan banding di Roma, maka mereka datang bergantian begitu loh saudara ya. Dari sekian banyak orang ini, kenapa Paulus cuma kirim Timotius? Ayo. Kuharap aku kirim Timotius kepadamu segera. Kenapa Timotius? Kok bukan Tychicus? Ya, kok bukan Erastus? Kok bukan Eubulus? Kok bukan Epaphroditus? Dia berkata lain kali, Epaphroditus juga lain kali begitu. Tapi kali ini untuk memberi kabar kepada jemaat di Filipi, kok ngirimnya kok Timotius? Oh, Liane sibuk gitu mungkin.
Enggak, tapi ada catatan tadi di situ saudara. Karena dia punya kapasitas melebihi yang lain. Apa itu? Dikatakan tadi di situ bahwa Paulus sangat yakin bahwa laporan yang akan diberikan oleh Timotius kepadanya perihal jemaat di Filipi itu akan sesuai dengan hal ikhwal mereka. Keadaan yang sesungguhnya dari jemaat itu. Paulus tahu betul bahwa Timotius punya kapasitas untuk itu. Itu sebabnya dia tugasi anak buahnya ini. Paulus sangat yakin bahwa Timotius akan memberi laporan seperti keadaan jemaat yang sesungguhnya. Supaya apa? Supaya hati Bapak rohani mereka ini tenang. Paham ya ceritanya ya? Aku harap aku kirim Timotius, sebab kalau nanti dia pulang, dia akan memberi laporan tentang kamu, tentang keadaanmu yang sesungguhnya. Lalu laporan itu akan membuat hatiku tenang. Dan hanya Timotius yang bisa lakukan itu. Bukan karena Paulusnya pilih kasih dari sekian banyak teman ini tadi. Lalu, wah dia paling sayang sama Timotius. Bukan karena paling sayang, bukan karena paling dekat, bukan oleh karena pertimbangan-pertimbangan lain. Tapi pertimbangan pertama yang Paulus berikan ialah bahwa kemampuan Timotius bisa diharapkan, bisa diandalkan. Kalau aku utus dia kepadamu, dia akan pulang, lalu dia akan bawa kabar yang baik, yang menceritakan hal ikhwalmu, menceritakan keadaanmu yang sesungguhnya. Saya beberapa kali memberikan ilustrasi ini. Kalau saudara-saudara pernah berbicara dengan saya, ikut di sebuah kelompok atau di mana gitu ya, itu saya pakai ilustrasi ini. Saudara masih ingat itu ya? Itu ada sebuah ekspedisi. Ekspedisi itu perjalanan jauh gitu ya, untuk mengarungi, mencari satu tempat baru. Pakai kapal masih lama, kapal kuno itu loh saudara ya. Masih pakai dayung. Ya, bawahnya itu kan dayung semua itu. Masih ada layarnya, sedikit ada dayungnya. Nah kapal itu diisi oleh beberapa tentara, banyak tentara gitulah, atau petugas-petugas di situ, dipimpin oleh seorang kolonel. Nah, di situ saudara ada dua kapten. Dia punya dua kapten, jadi kolonel yang memimpin ekspedisi tersebut, lalu ada dua kapten. Satu kapten ditugasi memberi komando kepada petugas dayung. Jadi petugas dayungnya itu kan wah, tempat panas tentunya. Cuma begitu wah, oh gini, geser ini, geser itu. Kapten 2 itu tugasnya itu. Nah kapten 1 ditugasi di belakang meja. Di belakang meja atur segala macam begini, menata ini, memanage ini segala macam. Apa yang dipikir oleh kolonel diceritakanlah itu kepada kapten 1. Kapten 1 nanti yang mengatur ke kapten 2 lalu ke semua kru di dalam kapal tersebut. Saudara-saudara, itu kapten 2 nggak terima. Ngomel dia, iri. Little me gitu mulai itu sedikit saya. Dia nggak terima, dia iri sama kapten 1. Dia provokasi petugas. Mereka lapor, mereka demo, mereka protes. Pokoknya nggak terima. Itu kolonel pilih kasih. Kenapa kapten 1 selalu duduk di belakang meja mengatur semua? Kenapa saya juga sama-sama kapten? Kok cuma memberi komando kepada petugas? Ini nggak adil. Segala macam tuduhan, dia provokasi orang, dia ngomongi, panas hati orang. Orang kalau diprovokasi kan hatinya panas toh? Seperti saudara toh? Enggak. Kalau dipanasi orang, cepat murup. Seperti Indonesia gitulah ya. Ada beberapa Indonesia kalau dipanasi orang itu murup langsung. Nah ini kacau saudara, suasana kapal nggak enak sama sekali. Sampai ke telinga kolonel, di bawah kacau, panas. Ada apa? Kapten 2 nggak terima, protes. Dia merasa diperlakukan tidak adil. Nah, pimpinan tim, ya sudah,
kebetulan ada pulau. Mereka juga sudah lelah, butuh istirahat, butuh perbekalan segala macam. Nah, kemudian dia berkata, berhenti dulu di sini. Set, berhenti. Kira-kira 300 meter jaraknya dari pantai. Karena kapal tidak bisa sampai ke situ. Kemudian dia panggil Kapten 2. Kapten 2 dulu. Coba kamu ke sana, survei dulu, survei. Itu pulau bisa kita diami enggak? Kita bisa istirahat beberapa bulan di situ atau beberapa minggu di situ enggak? Wah, senang dia. Kali ini aku giliranku, Kapten 1 rak payu gitu, lewat aku yang laku sekarang. Biasa kan gitu kan? Wes. Loh, kesananya gimana Kapten? Ya Kolonel. Ya berusaha bagaimana? Wah, dia renang. Renang 300 meter. Berenang balik 300 meter. Lapor Kolonel. Ya bagaimana? Kita bisa tinggal di situ. Bagaimana keadaannya? Oh, keadaannya baik. Keadaannya bagus sekali. Wah, ada sungai, ada pohon-pohonan, ada buah-buahan. Kita bisa tinggal di situ. Kita bisa atur perbekalan kita di situ. Ada segala macam. Lah, ada penduduknya enggak? Waduh. Permisi Kolonel, izin Kolonel. Renang lagi. Balik. Lapor Kolonel. Ada orangnya. Dari mana kamu tahu? Ada sisa-sisa pembakaran kayu bakar. Oh, lah orangnya bersahabat atau galak-galak? Waduh, balik mana? Udah berapa kali saudara? Udah 3 kali. Lapor Kolonel. Bagaimana? Orangnya bersahabat. Dari mana kamu tahu? Ada kelinci, kelincinya jinak-jinak. Dia renang berapa kali? 3 kali. Sesudah itu saudara-saudara, ya sudah kamu kembali ke tempat. Kapten 1. Kapten 1-nya nggak tahu kalau temannya itu diutus, dia sibuk kerja. Siap Kolonel, ada apa Kolonel yang bisa dikerjakan? Coba kamu lihat, kamu ke sana, bisa tinggal di situ enggak? Untuk beberapa minggu atau beberapa bulan ini. Siap Kolonel. Set. Cet, balik. Lapor. Gimana? Bisa tinggal di situ? Bisa Kolonel. Kenapa? Tempatnya bagus. Datar, ada sungai, laporannya sama pertanyaan. Ada orang enggak? Ada Kolonel. Dari mana kamu tahu? Ada sisa-sisa kayu bakar. Orangnya bersahabat apa bermusuhan? Orangnya bersahabat Kolonel. Dari mana kamu tahu? Ada kelinci, kelincinya jinak-jinak. Beda enggak? Siapa Kapten 1 di sini? Ayo. Merasa dirinya Kapten 1? Enggak. Siapa yang merasa dirinya? Oh, jebulanya aku Kapten 2, Pak. Tapi Kapten 2 seringkali bikin gara-gara. Kapten 1 cuma renang sekali, balik, laporannya lengkap. Kapten 2 dia harus renang ping bolak-balik. Tanyai, sudah, oh belum, oh iya, nggak kepikir. Waduh, lah kok lali ya? Loh, kok nggak kepikir ya? Gitu loh saudara ya. Nah kalau Pak Yairus punya tim begini, kira-kira pakai yang Kapten 1 atau Kapten 2? Dua-duanya dipakai, tetapi ada posisinya, ada tempatnya toh. Kalau Kapten 2 iri, bagus apa enggak? Saudara mau dengar Kapten 2 apa Kapten 1? Ayo, ngikuti Kapten 2 apa Kapten 1? Pasti 2. Karena 2 itu paling banyak ngomong, paling banyak protes, paling banyak nyalah-nyalahkan. Itu pasti Kapten 2. Kapten 1-nya dia akan diam saja, dia kerja segala macam. Karena dia tahu apa yang dimaksud oleh pimpinan. Nah, saudara mau masuk tim inti di lingkar dalam apa lingkar luarnya? Ayo. Di ring 1 apa di ring 2? Apa di ring 3? Jangan-jangan ring 10 jadi aduh men. Saudara kalau mau dilibatkan di dalam pekerjaan Tuhan, kapasitas kita harus kita tingkatkan. Amin. Miliki kapasitas.
Jadi sudah datang, coming together itu tadi, sudah keeping together, sudah thinking together, setelah itu working together. Tapi kalau kapasitasnya pas-pasan, menjadi andalan tidak? Ayo, terus terang saja gitu loh. Terbuka enggak? Payu apa ora ngono lho. Orang kapten 2, kapten 3 atau pendayung payu apa ora? Ya payu sih Pak, tapi ya, pendapatnya sama, pendapatannya beda, terus piye gitu ya. Nah, ada saja yang dimasalahkan itu ya kan. Nah, kenapa Paulus suruh Timotius? Dia berkata karena aku yakin bahwa kalau dia nanti pulang, dia akan lapor tentang kamu, tentang keadaanmu yang sesungguhnya. Kalau dia suruh yang lain mungkin, lah keadaannya gimana? Oh, gak ketemu itu Pak, terus balik mana? Padahal Roma ke Filipi itu jauh sekali, ribuan kilometer itu. Jalan kaki lagi. Wah, sebentar Pak, Paulus misalkan tanya, lah itu yang diakennya yang itu masih setia apa enggak? Wah, saya enggak ketemu itu, aku tak balik mana ya Pak ya? Lah boleh balik, Filipi Roma, Filipi Roma, Filipi Roma. Capek deh gitu ya. Tapi kalau yang dia kirim Timotius, dia akan pulang. Si Anu gimana? Oh gini Pak. Si Anu gimana? Gini Pak. Dia akan tahu semua. Ini gimana? Itu jemaat tentram, terpelihara, tergembalakan dengan baik. Haleluya kata Paulus. Supaya tentramlah hatiku. Kalau kita mau dilibatkan dalam tim itu sekali lagi, kapasitas kita harus meningkat. Kalau cuma sekelas kapten 2, ya disitulah tempatnya. Pasti ada tempatnya, tapi bukan pada kunci. Saudara-saudara sekalian, ada ayat yang bagus sekali, Amsal 22 ayat 29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakep, yang skillful, yang ahli dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja, ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Kemarin tanggal 17 ini terbukti toh. Saudara ngikuti itu, wah di istana, joget semua tentara, joget polisi, joget menteri, joget panglima TNI, joget istrinya, mami joget. Pak Presiden cuma manggut-manggut, tapi saya tahu kakinya ikut itu. Cuma di atas dia manggut-manggut, tapi tangannya tepuk tangan di belakang itu, kakinya mesam. Ibu Jokowi joget gitu kan. Saudara tahu siapa yang muncul di situ? Ada penyanyi yang ikut American Got Talent itu ya. Siapa namanya itu? Hafal saudara ya. Terus saudara tahu ada konduktor yang itu musiknya kemarin saya dengar, saya cuma sepintas. Saya waktu acara saya nggak ikut. Saya hanya dapat video, lalu kok geger no foto Indonesia Kristen khususnya geger. Karena apa? Itu lagu campur sari, congdut, itu saudara ya, congdut campur sari. Kalau tahun lalu kan, koyok ngene kok dibanding-banding, kayak gitu kan, wah geger seistana. Nah tahun ini apa? Mencintaimu apa lagunya itu? Ya, kok hafal itu loh? Siapa tuh ki? Ari. Musik campur sari, dicampur dengan orkestra. Orkestra itu kan musik kelas tinggi dah. Kelas atas, kelas orkestra di gedung megah biasanya. Kok ngiringi campur sari? Ada musik campur sari, ada kentang notong tak tok tok tak tok tok gitu kan. Tapi tiba-tiba diiringi, saya denger si pintas itu apik banget deh. Jadi musik perkampungan, maaf ya, memang kan musiknya kan di daerah-daerah itu kan. Tahu-tahu dicampur sama musik dari gedongan. Jadi gedongan itu. Wapi dengernya. Tapi saudara tahu siapa yang konduktornya, kemudian dia ikut gini-gini itu loh. Wah gitu. Siapa Jal? Itu anaknya pendeta. Putrinya pendeta Stephen Tong. Konduktor hebat lulusan Jerman. Wah, Indonesia geger. Wah gitu.
Jadi karena hanyut, semua joget, konduktornya bukan begini, biasanya kan begini toh. Ora urusan deh joget gitu ya toh. Wih, saya bisa bayangkan ayat ini digenapi betul kemarin itu. Amsal 22 ini. Pernahkah engkau lihat orang yang cakep, yang skillful, yang kapasitasnya tinggi, yang mengembangkan diri, belajarnya tenanan, bukan salah-salan saudara ya. Ya sak-sae, piye sak-sae, ya seperti biasa, ibadahnya seperti biasa, main musiknya seperti biasa, mimpin pujian seperti biasa, semua seperti biasa. Tapi kalau dia kelas atas, seperti Timotius, seperti ahli-ahli, ahli musik, ahli nari, ahli, itu saya nggak tahu berapa lama. Lalu paskibraka itu loh saudara ya, itu kan pilihan toh. Saya berdoa sekali itu dari GIA Klaten ada anggota paskibraka gitu ya. Dulu pernah ada, hampir ada jemaat kita tinggi. Lalu Pak doakan Pak, apa? Aku lolos paskibraka dari Kabupaten Klaten. Nanti lolos provinsi saya bisa sampai ke istana. Oh yo doa yo. Ternyata nggak cuma sampai Semarang provinsi. Lumayan dah. Anggota GIA Klaten bisa sampai Jalan Pahlawan di Semarang, di Simpang 5. Hormat gubernur. Nah yang kemarin di Jakarta hormat presiden, tanda petik raja-raja, ada menteri, ada duta besar, ada macam-macam orang penting. Semua orang penting kemarin kumpul. Orang-orang pentingnya Indonesia, ketua-ketua pimpinan tertinggi negara, ketua DPR, ketua MPR, ketua DPA, ketua Mahkamah Agung, ketua segala macam kumpul di situ. Lalu mereka joget di situ, main musik di situ, nyanyi di situ. Ayat ini digenapi. Ya, kita orang biasa lah piye. Lah di hadapan apa kita itu. Nah, gitu kan. Nah, biasa saja enggak usah terlalu tinggi lah wes lah pokoknya kita orang Klaten, ke orang desa. Enggak usah sampai ke istana sana. Loh, jelek-jelek begini saudara, saya sudah pernah ke istana itu. Bukan datang-datang wisata itu, enggak. Ada acara, ketemu Pak Jokowi di istananya Presiden Indonesia. Orang percaya pasti ayo. Saya sudah ketemu Pak Jokowi di kantor PGI, salaman itu loh, yang pernah saya kirim fotonya toh. Salamannya bagus, pas saya dapat. Wah jadi waktu itu, kita nggak boleh bawa kamera, bawa HP, segala macam diketati sekali oleh pas pampres. Kemudian pikir saya tadinya saya duduk paling belakang supaya nanti kalau Pak Jokowi datang bisa langsung salaman gitu kan. Oh pendeta ternyata pingin gitu toh. Loh namanya juga orang desa ya nah. Ternyata Sekum PGI waktu itu masih Sekum Pak Gomar yang tempat hari khotbah udah jadi ketum sekarang toh. Geret saya, Pak. Saya sudah sediakan tempat duduk Bapak di sana. Enggak, aku di sini aja. Saya bilang gitu. Enggak, saya sudah sediakan khusus untuk Sekum GIA. Aku dituntun sama dia dibawa ke tempatnya kayak si Rade itu di belakangnya Pak Pujo. Di depan itu Ketua Sinode Papua, aku di belakangnya. Nah, udah tunggu toleh. Kemudian Pak Jokowi datang dari sana. Ternyata bener jalannya dari situ. Coba tadi saya di situ kan langsung. Siang Pak, salam dari Klaten gitu ya nah. Ke sini. Salaman di sini sama ketua-ketua sinode sama siapa itu selalu sibuk. Nah, Pak Menteri Pratikno datang ke sini kira-kira depannya Cik Heni gitu ya toh. Lalu saya kata Pak Menteri, nanti Pak Jokowi pulangnya lewat sini ya. Loh kenapa? Mau sapa? Lah kok nanti? Lah maksud Bapak? Lah sekarang aja, Pak Jokowinya masih sibuk di sana. Lah sekarang aja, jangan nanti, kata Pak Pratikno. Ya terserah Bapak, kalau sekarang ya boleh. Wah, langsung digeret saudara, presidennya, Pak Pendeta mau salaman gitu ya. Oh iya, langsung Pak Jokowinya, padahal masih sibuk di sini, langsung ke sana. Kemudian, Pak saya dari Klaten, tetangga. Oh dari Klaten toh gitu. Wah tetangga kita dari Solo. Jadi dapat spot yang bagus itu, saya dikirimi sama PGI waktu itu fotonya itu. Nah beberapa yang lain ikut, wah dari gereja mana pada salaman. Nah itu pertama di kantor PGI. Lain kali diundang lagi saudara, bawa ke istana.
Istana Presiden Republik Indonesia di Jalan Merdeka Barat itu. Nah, ayat ini enggak cuma sekedar ada ayat begitu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap, yang skillful, yang kapasitasnya ditingkatkan, yang kemampuannya ditingkatkan? Di mana dia akan berdiri? Dia akan berdiri di hadapan raja-raja. Saudara, nggak pingin ya? Ayo, anak-anakmu nggak pingin ya? Belajar, bekerja, bisa dipercaya. Pimpinan berkata, kalau aku kirim Timotius, aku pasti yakin bahwa dia akan pulang dengan laporan yang berbobot, yang bermutu. Itu yang pertama, syarat menjadi anggota tim. Kapasitasnya diperbesar. Kapasitasnya manfaatkan dengan baik. Yang kedua, orang yang bisa sehati sepikir dengan anggota tim lainnya. Dengan pimpinan, dengan anggota tim. Ayat 20 berkata, karena tidak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini berkata, sejiwa. Ya, sehati sepikir itu sejiwa. Sejiwa itu artinya apa? Punya kesamaan pandangan, kesamaan perasaan, kesamaan tujuan dengan seluruh anggota tim. Sehingga bisa memiliki hubungan yang erat dan bersatu dalam tekad yang sama. Itu sejiwa. Tidak ada seorang pun yang bisa sejiwa dengan aku, kata Paulus. Terjemahan bahasa Inggrisnya lagi, like-minded, berpikiran yang sama. Pikirannya sama, hatinya sama, jiwanya sama, berpikiran yang sama, like-minded. Bahasa Jawa menarik lagi saudara ya. Tunggal pangangen-angen. Ora ono sing duwe tunggal pangangen-angen bareng aku gitu ya. Punya kerinduan yang sama. Angan-angannya sama, kerinduannya sama. Enggak nyelempit karepe dhewe apa, nyeleneh karepe dhewe. Wah, aku pingin sana. Enggak. Paksa diri, paksa hati, paksa pikiran untuk satu, sejiwa, sehati, tunggal pangangen-angen dengan pimpinannya, dengan anggota tim lainnya. Orang nyeleneh karepe dhewe. Lah ideku lebih bagus dari mereka. Aku lebih pintar dari mereka. Pinter-pinter nomor satu, tetapi nomor dua tetap harus berlaku. Sehati, sejiwa, sepikiran, tunggal pangangen-angen, berpikiran yang sama. Nah, setiap anggota tim perlu membangun hubungan yang erat, yang sehati, sepikir, sejiwa, berpikiran sama, tunggal pangangen-angen. Sehingga bisa meresapi nilai-nilai bersama, bukan nilai sendiri. Bisa menghargai perbedaan, bisa memastikan semua anggota tim merasa didengar dan dihargai. Nah, itu syarat menjadi anggota tim itu. Saudara-saudara, ada 5 macam orang dalam gereja. 5 macam, saya nggak tahu kita yang mana. Yang pertama, best people, orang yang terbaik. Siapa itu? Orang itu bertanggung jawab penuh dalam pelayanannya. Dia tahu kemana harus pergi seperti Kapten 1 tadi. Tapi jumlahnya saudara-saudara cuma 1 dari 4 orang. Jadi kalau ada 4 orang, hanya ada 1 yang the best. Jadi 1, 2, 3, 4. Kira-kira siapa di antara berempatin yang the best ini? Cuma ada 1 dari 4 orang. Ya acak sih, nggak selalu begitu. Tapi kalau kita ada 100 di sini, atau 40 orang itulah, ada 40 orang di sini, hanya ada 10 orang yang the best di dalamnya. Hanya 26%. Ya, 25 itu ya. Kemudian good people, orang baik. Tadi the best. Yang kedua orang baik dia itu. Punya keinginan belajar, mau bekerja keras, mau berkembang. Jumlahnya cuma 4 orang, 26%, 25% juga. Kemudian ada bad people, orang elek, orang buruk, bikin gara-gara selalu.
Mau ikut pelayanan, tapi tidak berkontribusi banyak. Jumlahnya 2 dari 4 orang. 55%. Next, Gilbert ya. Ya. Lalu ada potential toxic. Potential toxic. Atau toxic ya. Toxic itu cuma merusak. Potensinya merusak persekutuan, merusak gereja, merusak bersama-sama. Merusak tapi pakai topeng yang baik, ramah. Topengnya bagus sekali. Di gereja ramahnya luar biasa. Wah, senyum sana, senyum sini, tapi ngomongannya itu ada. Saudara pernah digitukan? Oh, Pak Yai Ruski aslinya nggak kayak ngono loh. Pura-pura aja senyum itu. Pura kayak kita ini. Kita ini kan tulus. Pak Yai Ruski apa? Api. Saudara tertarik. Ayo, pernah dipengaruhi begitu sama orang lain di kota ini atau di gereja ini? Oh, Pak Rustan kui, Pak Pujo kui, Bu Giarto kui. Harusnya udah pensiun semua, itu kita yang naik harusnya. Padahal di depannya apik gitu. Tapi ada potensi toksik. Toksik itu merusak. 1 dari 5 orang. 1 dari 4 orang ya, 25% juga. Lalu ada aktif toxic people. Benar-benar merusak. Kalau yang pertama tadi naik turun ya toh, kadang membantu, kadang merusak. Kadang kelihatannya api, kadang ngerepotin, ngerecoki. Oh itu tadi yang atas itu ya, yang potensial. Kadang ketuaannya api, tapi kalau ketuaan merusak. Nah kalau sudah aktif toksik itu merusak sungguh-sungguh. Topengnya tebel gitu. Nah enggak tahu, saya enggak tahu siapa termasuk kita ini termasuk yang mana. Best people, good people, bad people, potential toxic people, atau active toxic people. Itu di gereja itu loh saudara, ada begitu. Mosok toh Pak, Bapak dari mana? Itu dari surveinya orang, dari studinya orang itu ya. Nah hidupmu itu ternyata potensi menjadi toksik, ya jangan diterus-teruskan. Apalagi kalau aktif toksik, merusak aja kerjanya. Jangan diterus-teruskan. Mandek kok. Balik oh. Dari bad lumayan lah, bad people masih lumayan lah. Ikut pelayanan tapi nggak berkontribusi. Cuma ya ubiang-ubiung gitu loh saudara ya. Tahu ubiang-ubiung? Itu bad people itu kalau cuma ubiang-ubiung. Tapi masih mendingan ubiang-ubiung daripada ubiang-ubiung sambil orang iso menang. Nah, yang ketiga, saya jangan saudara pikir Bapak itu nopo tahun nesu itu. Di 17-an kon nesu. Aku jelaskan ayat. Aku tadi menjelaskan ayat nih loh. Paulus itu memuji Timotius karena apa? Bisa sehati, sepikir, sejiwa dengan dia, tunggal pangangen-angen sama dia. Bukan bad people baginya, bukan potensial toxic, bukan active toxic, tapi betul-betul itu anggota tim yang ideal. Bestinya Paulus itu betul. Nah yang ketiga, anggota tim yang diharapkan itu yang kayak apa? Orang yang bersedia mendahulukan kepentingan orang lain. Ayat 20 berkata, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Jadi dia ada di Roma tapi hatinya kepada jemaat di Filipi. Angger ketemu Pak Paulus, Om, nggak tahu dia panggil Om apa siapa itu ya. Menurut saudara kira-kira Paulus dipanggil apa sama si Timotius? Kan jarak usianya kan jauh gitu. Pak apa Om? Itu jemaat di Filipi kok masa ake mento Om. Lah ngopo? Lah ada kesulitan ngopo segala macam gitu ya. Paulus tahu begitu bersungguh-sungguh mendahulukan atau memperhatikan kepentingan daripada jemaat. Firman Allah yang hidup menerjemahkan begini,
menaruh perhatian begitu besar. Ya, terjemahan Derby bahasa Inggris, care with genuine feeling, peduli dengan perasaan yang tulus, perasaannya genuine, tidak dibuat-buat, asli betul. Karena ada orang perhatian karena ada maunya toh. Dekati, ngajak ini, datang dolan, ada maunya, nggak tulus itu, nggak genuine itu. Wah, ngel ya, jadi orang Kristen ternyata ya. Perasaannya genuine. Jangan saudara kira pendeta seluruhnya genuine perasaannya. Loh, Bapak kok ngelek-ngelek sesama pendeta toh? Loh, saya kenal mereka ya toh. Kelihatannya di depan ramah. Burine, orang ngerti. Kita perhatian. Tapi Paulus memuji si Timotius, menjadikan dia anggota tim karena apa? Dia punya genuine feeling, care, peduli, perhatian dengan perhatian yang tulus. Terjemahan lain berkata, saudara, readily demonstrate his deep concern. Wah, ini menarik lagi nih. Ya, siap sedia mendemonstrasikan perhatian yang dalam. Ini orang satu ini ternyata luar biasa, ini si Timotius ini. Ada nggak di sini yang nama baptisannya Timotius? Selain Pak Timotius Herianto, Unyen itu. Oh, Gilbert Timotius. Nah, bukan. Siapa? Papahnya Gilbert atau? Bukan. Siapa yang Timotius? Nggak ada. Cuma Pak Unyen aja yang Timotius ya. Kalau namanya hebat, orangnya hebat, saudara-saudara ya. Ada yang mau pesan sama Pak, namaku dikotbahkan gitu. Ayo siapa? Ada yang mau pesan namanya dikotbahkan? Daniel misalnya begitu. Lain kali kau lain kali. Daniel Rianto, Daniel Poguan, Daniel siapa lagi di sini? Nanti lain kali tak khotbah tentang Daniel. Siapa tuh Daniel kui misalnya gitu. Esther, ada Esther enggak? Lain kali saya khotbah nanti. Kalau bawa khotbah Yairus, loh. Oh iya. Readily demonstrated. Siap sedia mendemonstrasikan perhatian yang dalam, deeply concerned. Saudara-saudara, jika ingin menjadi bagian dari sebuah tim, maka kita harus punya hati seorang pelayan ini. Pelayan itu apa toh? Pelayanan itu apa sih? Pelayanan itu apa coba? Ayo, PRBK jangan jawab ya. Dulu saya sudah jelaskan pelayanan waktu di Tawangmangu. Pelayanan itu apa? Majelisnya juga nggak boleh jawab. Apa sih pelayanan itu? Pelayanan itu apa Bu Wita? Oh mana pelayanan? Pelayanan itu apa? Bu Wita, Bu Tomplok. Membantu. Mantap. Melayani itu membantu. Mencukupi keperluan orang lain. Itu artinya melayani. Kalian yang worship leader, singer, main musik, itu dalam rangka mencukupi kebutuhan jemaat, ataukah mau dalam rangka muncul? Ayo. Berdiri di sini dalam rangka, wah aku punya potensi, aku bisa nyanyi, aku bisa menggerakkan supaya kelihatan aku itu, ataukah jemaat datang, mereka butuh nyanyian, mereka butuh hadirat Tuhan, mereka butuh dipertemukan dengan Tuhan, lalu kita mencukupi. Asars, kolektan dalam rangka mencukupi apa sekedar supaya di gereja aku ada posisi, ada kerjaan. Pelayanan itu ialah mencukupi kebutuhan daripada orang. Makanya benar Bu Wito berkata, pelayan itu apa toh? Membantu. Menjadi pembantu. Nah di ayat 21 tadi dikatakan kepentingan jemaat sebagai kepentingan Kristus. Paulus identifikasi bahwa kepentingan jemaat, kebutuhan jemaat itu adalah kebutuhan Kristus. Saudara-saudara sekalian, jika kita memperhatikan kepentingan orang lain, itu berarti kita sedang memperhatikan kepentingan Kristus. Banyak orang lebih mengutamakan kehormatannya, kenyamanannya,
keamanannya, harga dirinya, supaya dia kelihatannya mentereng begitu ya. Tempo hari masih ingat, saya khotbah di mana itu cuma banyak daunnya gitu loh saudara ya, banyak daun, nggak berbuah. Pemilik kebun anggur berkata, ketok, daunnya ketok. Apa daun tok, isinya semarak tok. Kelihatan rame di mana-mana. Banyak orang yang begitu saudara ya. Banyak pula yang mengutamakan pemenuhan need. Masih ingat itu? Kebutuhan. Need for power, kebutuhan untuk berkuasa. Need for achievement, kebutuhan untuk berprestasi. Need for affiliation, supaya diterima oleh orang, punya teman, ada paguyuban, ada persekutuan, aku ikut anggota persekutuan ini, aku persekutuan itu, lalu diterima di situ. Hanya itu, sejauh itu loh saudara-saudara sekalian. Bukan dalam rangka memenuhi kebutuhan jemaat. Ayo para pelayan Tuhan ini, ayo koreksi hari ini. Tampil di sini, tampil di sana, tampil di mana itu demi apa? Demi kebutuhan jemaat ataukah kebutuhan diri kita? Kebutuhan batiniah kita, kebutuhan niat hati kita, kebutuhan karena sini gelisah. Aku pingin dipuji, aku pingin berprestasi, aku pingin terima, aku pingin mengatur orang, aku pingin diterima oleh orang lain. Ataukah betul-betul melayani? Timotius bersungguh-sungguh, dia ikhlas mengedepankan kepentingan Kristus melalui memenuhi keperluan orang lain. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, apa yang ada di benak kita saat ikut pelayanan di gereja ini? Sekali lagi, mari koreksi ya. Melayani ataukah melayani diri? Ya, aku nyaman kok, gini kok. Orang lain nggak nyaman, itu gimana? Mencari kehormatan, kenyamanan sendiri, memenuhi need sendiri, ataukah kita mencukupi kebutuhan jemaat? Yang terakhir ini, kok dowo ternyata. Anggota tim yang lain yang dibutuhkan Paulus ialah orang yang setia. Ayat 22, kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji. Dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Kesetiaannya teruji. Setia itu apa toh? Setia itu pistis, itu artinya bisa dipercaya. Kasih tugas, jalan. Kasih kepercayaan, jalan. Bisa diandalkan. Memegang teguh komitmen. Masih ingat komitmen itu apa? Kayak orang naik roller coaster kemarin itu ya. Pakai ikat pinggang, begitu bergerak, sudah apapun keadaannya nggak bakal dilepas itu sampai mencapai garis akhir. Itu komitmen kan? Memegang janji teguh dengan apa? Memegang teguh janjinya. Janji ya. Jadi salmasi terus ya. Ya. Bar sudah enggak, nopo, gitu ya tah. Janji ya, aktif PWK ya, ya. Lalu apa? Janji ya, tetap itu, ya. Itu enggak setia itu. Setia artinya tetap berada di tempat, tidak berubah-ubah, ora molah maleh. Ya, oh ya, saya ulangi. Setia artinya apa? Tetap berada di tempat. Oh, nak gitu aku di posisi satu tadi Pak yang pertama, coming together. Bukan begitu ya toh, dalam lingkungan itu tetap itu ya. Setia, tetap di tempat. Tidak berubah-ubah, orang molah maleh. Siapa orang setia di sini? Ayo, enggak berani. Enggak berani toh. Oh, mulah maleh kok. Angel deh. Jadi saudara-saudara, jika kita ingin ada dalam sebuah tim, sekali lagi buktikan dirimu.
bahwa engkau menunaikan tugas dengan baik. Dan orang lain harus tahu bahwa isi hati kita sama dengan perbuatan kita. Banyak orang antara isi hati dan perbuatan kan tidak sama. Antara yang diomongkan sama yang dipikiran, sama yang beda. Di rumah beda, di gereja beda. Itu bukan setia itu. Wah, nak di rumah ngomong sama istrinya, sama suami, nah di depan, Pak, Bu, gitu ya, ya, apa kabar? Pret kata orang itu kan. Tuh ya pret ya, kok kasar tuh. Orang sana yang bilang begitu. Di sini, tante ya, Bu ya, Pak ya, atau cipika-cipiki. Di rumah beda, takkan Dani. Lah Bu Yairus, Pak Yairus gitu. Ora ya toh, masuk ngono. Setia. Bisa diandalkan, tetap di tempat, orang molah maleh, enggak berubah-berubah. Sudah ya? Mau jadi anggota tim, amin? Tim GIA Klaten. Yang coming together, keeping together, thinking together, dan working together. Amin?